Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran kita animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Semoga kalian sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatannya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan kegiatan berdoa. Semoga pembelajaran pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan dilancarkan dalam kegiatannya hingga akhir pembelajaran nanti, dan semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Terima kasih. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, tampilan yang pertama seperti ini. Setelah kita menjalankan aplikasinya, yang kita gunakan adalah Adobe Flash Professional CS6. Aplikasi Adobe Flash ini adalah sebuah aplikasi multimedia yang biasa digunakan untuk membuat animasi sederhana maupun animasi yang kompleks, seperti pembuatan media interaktif, pembuatan game, membangun web, bahkan produksi film. Sama halnya dengan aplikasi atau software animasi lainnya, Adobe Flash juga dapat menambahkan file gambar, teks, suara, maupun video. Dalam proses membuat animasi menggunakan Flash, file akan tersimpan pada perangkat komputer kalian dengan extension atau akhiran ya, setiap ada akhirannya itu .fla. Namun jika proses pembuatannya selesai dan siap dipublish, hasil dari proses publish tersebut memiliki extension atau akhiran .swf. Format file yang berextension swf ini hanya akan dapat dijalankan dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash Player. Jadi di komputer kalian atau di laptop kalian tuh biasanya sudah terinstall Adobe Flash Player. Kalau belum, biasanya dia akan minta otomatis ya. Adobe Flash Player memungkinkan untuk menjalankannya format file dengan extension .swf ya, yang telah dibuat dari berbagai platform browser dan berbagai alat lainnya yang berbeda-beda secara konsisten. Jadi Adobe Flash Player itu biasanya dia update secara berkala. Jangan khawatir kalau kalian menginstal Adobe Flash Player-nya juga biasanya akan otomatis terinstall. Keunggulan aplikasi Adobe Flash ini ya, selain mudah dipelajari, salah satunya adalah mampu membuat gambar vektor secara langsung dan juga dapat secara langsung digerakkan atau dianimasikan, karena animasi adalah menggerakkan ya. Keunggulan ini membuat kalian lebih mudah membuat animasi atau gerakan yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan dalam aplikasi Adobe Flash adalah ActionScript namanya. Ada 2 jenis ActionScript yang dikenal, yaitu ActionScript 2.0 dan ActionScript 3.0. ActionScript 2.0 adalah bahasa pemrograman yang ditujukan untuk pengguna desktop. Kemudian ActionScript 3.0 itu adalah bahasa pemrograman yang ditujukan untuk pengguna mobile. Oke, nah sekarang ke fitur-fiturnya. Jadi seperti yang kalian lihat
di tampilan awal ini. Sini ada menu create new, ya, create new. Kemudian ada create from template, ya. Ada open ration item, ada menu learn, ya. Jadi kalian lihat, nah, create from template itu adalah template yang sudah siap digunakan, ya. Di antaranya untuk keperluan advertising, ya, air for Android, untuk banners, multimedia, playback, presentation. Kemudian ada menu create new, itu kalian dapat gunakan untuk membuat file baru dengan basis pilihan yang dapat disesuaikan dengan keperluan. Kemudian ada learn, ya. Pada opsi ini kalian akan dijelaskan dasar-dasar tentang pengguna aplikasi Adobe Flash, ya. Jika kalian punya koneksi internet yang akan langsung disambungkan ke situs resmi adobe.com. Oke. Kemudian open a ration item itu adalah untuk membuka file kerja yang baru saja ditutup, ya, yang baru saja dibuat atau terakhir kali dibuat. Maka otomatis filenya akan ada di sini. Oke. Kemudian ini ada open, itu digunakan untuk membuka file kerja Adobe Flash yang telah tersimpan dalam direktori penyimpanan yang kalian miliki. Kemudian ada don't show again, jika filenya diaktifkan atau diconteng, maka tampilan awal ini tidak akan terbuka lagi. Oke, kita membuat dokumen baru, ya. Bisa kita lihat di sini, kita create new, ya. Misalnya kita bikin action script 30, ya. 20 atau 30, gitu. Kita pakai 30. Nah, tampilannya seperti ini. Kalian lihat tampilannya seperti ini. Jangan bingung nanti kalau tampilan di layar komputer yang kalian lihat ini berbeda dengan yang kalian miliki di laptop kalian. Itu hanya pada perbedaan nanti pada workspace-nya saja, ya. Oke. Kita mengenal area kerjanya, ya. Area kerjanya sederhana, ya, cukup sederhana sehingga mudah dipelajari. Yang pertama, yang paling atas, ya, ini namanya menu bar. Nah, menu bar ini sama setiap aplikasi pasti ada menu barnya. Menu bar, ini bar untuk menu, ya, menu. Ada file, edit, view, insert, modify, text, comment, control, debug, windows, dan hub. Kemudian di bawahnya ada tab dokumen namanya. Ya, bila ada tulisan untitled tab dokumen, berarti masih untitled, itu menunjukkan bahwa dokumen yang sedang kerjakan namun belum disimpan. Jadi kalau disimpan, Ctrl S, ya, atau file save, atau Ctrl Shift S, menyimpan, save S, Ctrl Shift S, ya, shortcutnya. Pasti dia nanti memintakan sebuah nama untuk filenya. Kemudian ada yang namanya workspace. Nah, ini tadi workspace. Ini workspace-nya. Workspace ini fungsinya mengatur layout pada tampilan area kerja. Layout, ya, tata letak dari menu, dari tampilan-tampilan yang ada di sini. Ini adalah tampilan esensial. Kalau kalian pengen tampilannya animator, seperti ini, ya. Kalau kalian pengen tampilannya classic,
seperti ini ya, bisa kalian amati perbedaannya di setiap workspace-nya. Nah, ini esensial. Kemudian yang layar putih di sini namanya stack. Nah, namanya stack. Stack adalah dokumen atau layer yang berfungsi dalam proses membuat, mengolah, dan menganimasikan seluruh objek telah kalian buat maupun yang kalian import ke dalam aplikasi Adobe Flash. Ya. Standarnya di sini adalah 24 fps. Kalian tahu fps frame per second ya. Kemudian size-nya 550 kali 400 pixel. Ini standar ya stack-nya. Paling standar sudah. Kemudian ada presentasi. Sini namanya scale view. Scale view. Scale view berfungsi untuk mengatur ukuran atau skala pada stack. Misalnya fit in Windows. Nah, fit in Windows tampilannya besar, enak ya, tapi tidak mengganggu yang lain. Ya, difitkan sesuai dengan kemampuan layar komputer kalian. Show frame, show all, 120% dan seterusnya. Nah, seperti ini. In Windows bisa. Kemudian ada lagi yang namanya timeline. Nah, ini timeline. Ini adalah timeline ya, timeline. Tampilan daripada timeline. Timeline itu berfungsi mengolah dan mengatur gerakan animasi seluruh objek yang ada pada area stack dengan menggunakan keyframe. Kemudian ada motion editor. Ini merupakan kelanjutan dari jendela timeline yang juga berfungsi mengontrol gerak animasi yang kalian buat. Ya. Kemudian ada tools. Nah, ini alat kerja kita. Ya, tools. Nah, sekalian perbesar, perkecil, ya. Jendela tools ini merupakan kumpulan peralatan yang dapat digunakan dalam melakukan pembuatan maupun perubahan gambar atau objek. Nah, kemudian selanjutnya adalah panels. Nah, ini dia panels yang ada tulisan properties dan library. Ya. Nah, bagian ini berfungsi ya, berisi fungsi yang digunakan untuk memodifikasi objek atau animasi dalam Adobe Flash. Jadi semua objek yang kita buat nanti koneksinya ke properties dan library sini. Ya, jadi setiap objek nanti bisa lihat propertiesnya di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah tentang keyframe. Frame atau keyframe. Kita bahas frame dulu ya. Frame ya. Ini ya, ada kotak-kotak kecil, ya ada angka 1, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Frame ini merupakan bagian dari layar yang mengatur gerak ya. Jadi layar 1, kalau kita tambahkan layar selanjutnya, maka dia akan tambah ruangan untuk frame. Tambah layar, tambah lagi frame-nya di bawah sini ya. Nah, seperti itu. Susunan frame itu merupakan kumpulan gerakan animasi sehingga membentuk sebuah cerita. Ya. Ini untuk menggerakkan sebuah objek yang ada di area kerja kita, maka letaknya susunannya adalah di frame ini.
Kemudian ada keyframe. Itu beda ya, ada frame, ada keyframe. Keyframe itu adalah tanda atau kunci yang diletakkan pada frame tertentu yang di dalamnya terdapat sebuah gerakan yang dianimasikan atau juga action script. Untuk mempelajari lebih lanjut, kita mengenali ada beberapa ikon yang harus kita ketahui ya, kalian ketahui untuk mengatur atau memanage layer pada timeline. Untuk hari ini ya, kita akan membahas tentang keyframe ya. Apa saja yang isi dari keyframe ini ya, dari frame, keyframe, dan layer ya. Tadi sebelumnya adalah tentang timeline, dan ini selanjutnya di bagian frame dan keyframe-nya gitu ya. Nah, kalau kita membuka sebuah layer, maka kita akan menemukan sebuah frame-frame yang kosong seperti ini ya. Misalnya kita isi di 40, kita tambahkan sebuah blank keyframe, tekan F5 ya, tekan F5 ya, tombol di keyboard atau keyframe seperti ini. Insert, klik kanan, insert ya, klik kanan ya, tadi insert keyframe ya. Oke, nah ini namanya blank keyframe. Blank keyframe itu keyframe yang masih kosong yang siap diisi oleh sebuah objek. Kemudian di ujung sini, ini ya, yang merah ini, nah ini ujung sini, ini namanya playhead. Playhead, garis menunjuk yang melihatkan posisi gambar yang sedang ditampilkan. Kemudian area yang setelahnya itu namanya frame not in animation, atau frame yang dalamnya berisi garis-garis yang nantinya bisa diisi oleh animasi yang masih kosong ya. Kemudian pause frame, ini pause frame ya, ada tombol lingkaran kecil, kotak kecil lingkarannya pause ya. Ya, ini artinya urutan frame terakhir ya, yang isinya garis-garis yang nantinya bisa diisi oleh animasi dalam sini. Ini paling akhir, artinya di frame 40 ini pause frame-nya di sini. Kemudian ada current frame numbers. Nah, current frames ini paling bawah nih ya, 40. Kemudian ada frame rate-nya, kecepatan frame per second-nya ya, kita pakai 24 fps. Dan ada elapsed time-nya, itu adalah waktu atau durasi lamanya durasi animasi yang kita buat di layar ini. Jadi 1,6 second atau detik. Nah, itu untuk keyframe dan frame ya. Oke, selanjutnya adalah tentang toolbox ya. Toolbox. Nah, di sini. Jadi toolbox kalau mau di tampilannya dikecilkan seperti ini ya, tergantung layar komputer kalian ya. Mau diperbesar seperti ini atau disusun rapi seperti ini juga nggak masalah ya. Masukin ke samping sini juga bisa ya, terserah aja, tarik sini juga nggak apa-apa. Oke, nah toolbox ini ya, itu dibahas tadi sebelumnya, adalah kumpulan peralatan untuk membantu kalian membuat objek atau melakukan perubahan, atau bahasa Inggrisnya editing ya. Jadi kalau pengen mengedit objek tertentu untuk dibuat animasi, maka yang kita perlukan adalah
semua kumpulan peralatan atau toolbox yang ada di sini. Ya. Yang terbiasa sebelah kiri silahkan taruh sebelah kiri, yang terbiasa sebelah kanan taruh sebelah kanan, dan terserahlah ya kalian. Oke, yang pertama adalah selection tool atau shortcutnya huruf V. Ya, fungsinya menyeleksi atau memilih objek. Ya, kalau kita bikin objek, misalnya rectangle. Nah, loncat dulu kita ke rectangle ya. Nah, ini ya. Dalamnya kita ambil ya, atau seleksi pindah. Seperti itu. Kemudian ada subselection tool atau shortcutnya tombol A, huruf A. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Fungsinya mengubah bentuk objek dengan menggunakan edit point. Nanti edit point selanjutnya. Ya. Ini fungsinya untuk mengubah bentuk. Nah, edit point nanti di poin-poin seperti ini di sini. Kemudian ada free transform tool, mengubah shortcutnya Q untuk mengubah ukuran serta memutar objek ya, mengubah ukuran. Nah, tar ya. Kemudian kan 3D rotation yang ini ya, atau W shortcutnya memutar objek secara 3 dimensi dengan 3 sumbu putar ya. Kemudian yang satunya lagi di sini adalah 3D rotation tool, tapi ini nanti berfungsinya di movie clip. Nah, di pembahasan yang selanjutnya tentang movie clip. Kemudian ada lasso tool ya, menyeleksi area tertentu secara bebas. Di lasso tool itu bebas mau yang diseleksi. Nah, sebelah sini saja misalnya. Kemudian ada pen tool, itu menggambar pada stack ya, menggambar pada stack. Kalau kita gunakan pen tool ya, V, nah, gambar pen tool. Kemudian yang masih di bagian pen tool adalah add anchor point tool ya. Pen tool itu P, add anchor point-nya sama dengan, kemudian delete anchor point-nya minus, kemudian convert anchor point tool to C ya. Add anchor point tool itu menambahkan titik anchor atau jangkar ya pada path atau garis gambar ya. Nah, seperti ini, sehingga nanti objeknya bisa diedit. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ya. Apa yang menghapus? Kita seleksi, tekan tombol delete. Seleksi, tekan tombol delete. Ya. Selanjutnya adalah text tool. Ya. Text tool. Ini adalah untuk membuat objek teks. Shortcutnya tombol T. Ya. Color properties di sini ya, teksnya. Kemudian di propertiesnya classic text, static text, kemudian jenis fontnya. Nah, kenapa dia namanya family? Karena seperti yang disampaikan di awal tadi ya, sebutannya ini merupakan
keterkaitannya dengan pemrograman web ya. Jadi di pemrograman web itu family font namanya ya. Jadi di sini sebutnya family. Nah, jenis fontnya sesuai dengan font yang kalian install di laptop kalian. Ya, standarnya Times New Roman, stylenya regular, italic, bold italic. Ini contoh seperti ini. Kemudian size-nya 12 poin standar, jarak spasinya 0, warna, tinggal ketikkan sesuatu di situ. Nah, saya belajar nah, seperti itu. Nah, jadi teks. Bisakah teksnya dianimasikan? Bisa, sangat bisa sekali. Oke, kemudian selanjutnya adalah line tool. Kita bikin garis ya, line tool bikin garis. Garis apa? Garis lurus ya. Kemudian selanjutnya adalah rectangle. Kalau line tadi N, rectangle tool R. Tekan R pada keyboard, maka kita akan masuk sudah ke pembuatan persegi ya. Entah persegi 4 atau persegi panjang ya. Ya. Kalau pengen persegi 4 itu yang lurus tekan tombol Alt ya, Alt. Nah, kalau Alt dia akan lurus persegi 4 maksudnya ya. Kalau persegi panjang bebas saja seperti ini. Tapi kalau pengen persegi 4 itu bisa tekan Alt ya, tombol Alt di keyboard ya. Nah, seperti ini. Maka dia kotaknya akan segi 4. Oke. Hapus, seleksi, akan direct. Selanjutnya adalah masih di dalam sini oval tool, lingkaran ya. Lingkaran oval tool. Ini propertiesnya di sini ya. Stroke ya, ketebalan garisnya, warna segala macam. Sama, kalau pengen lingkarannya sempurna, tekan tombol Alt. Alt dan klik kiri mouse ya. Masih di dalam toolbox-nya, toolbox shape namanya. Kemudian rectangle primitive tool ya. Membuat objek bidang persegi dengan sudut yang dapat dibuat lengkung. Nah, ini rectangle optionnya di sini ya. Tinggal kalian edit aja. Nah, tuh. Oke, kita ulangi. Nah, ini objek baru. Nah, ya, perhatikan di propertiesnya di rectangle optionnya. Ya, ini stroke-nya, garis luarnya. Nah, seperti itu. Ya. Ini warna stroke-nya, bisa kalian ganti. Kemudian selanjutnya masih di bagian menu shape-nya ini ada oval primitive tool. O ya, shortcut-nya O. Itu adalah untuk membuat objek lingkaran dengan berbagai macam variasi. Nih, start angle, end angle-nya, ya inner radius-nya kita bikin aja dulu ya. Seperti ini. Mau sempurna, tekan Alt, bulatnya sempurna. Ini tadi stroke-nya ya. Stroke-nya kita ganti, misalnya warna ini
ya. Kita kecilin stroke-nya, ya bisa kalian geser di sini. Kemudian start angle-nya, nah seperti ini. Nah kan, end angle-nya yang atas, ya. Oke, inner radius-nya, nah ini. Nah, jadi setiap objek itu berhubungan nanti di bagian properties kalau kalian pengen melakukan perubahan-perubahan. Coba aja sendiri ya, dicoba-coba sendiri. Nah, kemudian polystar tool, ya, itu untuk membuat objek poligon dan bintang. Misalnya kita klik polystar tool-nya, kita bikin di sini. Nah, optionnya standarnya di sini. Polygon. Nah, kita bikin yang baru. Nah, ini. Sorry. Kita pindah dulu biar jelas. Nah, pilihannya di option mau polygon atau star. Kemudian kalau polygon berapa sudutnya? Misalnya segi 8, ya, poinnya 0,5. Nah, seperti ini. Jaraknya ini ya dari 0,5. Atau kita mau bikin bintang 8, poinnya 0,5 atau poinnya 1 misalnya. Oke, bikin. Nah, ini bintang. Ya, bedanya kalau bintang kan dia ada sudut runcingnya, kalau poligonnya sudutnya masih tumpul seperti itu, ya. Oke, itu tadi untuk objek polystar. Oke, selanjutnya adalah brush tool atau B, ya. Untuk membuat objek yang menyerupai goresan kuas, ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Kalau satunya lagi itu ada spray brush, spray, ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian deco tool atau huruf U, ya, shortcutnya untuk membuat motif dengan menggunakan simbol grafik. Ya, nah di sini. Nah, oke. Misalnya nah, misalnya symmetry brush. Oke. Hapus dulu. Kalian bisa pilih di sini ya. Banyak, bisa coba sendiri nanti. Symmetry brush, kemudian 3D brush, building brush, ya, flower brush, ya. Ya, silahkan nanti lanjutkan, dipilih di sini. Nah, itu adalah deco tool. Kemudian ada gambar tulang
atau bond tool, bond ya, itu membuat animasi dengan menambahkan titik sendi pada objek. Nah, nanti ini di pembahasan selanjutnya. Jadi ada objek, kita kasih bond tool untuk menghubungkan, ibaratnya objek itu punya sendi yang bisa digerakkan ya. Sama satunya juga blind tool ya. Oke, selanjutnya adalah paint bucket dan ink bottle tool ya, K dan S ya. Paint bucket ini kita bikin objek, propertiesnya ya, kita bikin objek. Nah, sini paint bucket kan dalamnya isi hijau ya. Nah, hijau tadi akan berubah hijau, tapi kalau kita aktifkan, kalau kita klik ink bottle, maka kita akan mengganti outline-nya. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah eyedropper tool ya, atau I, itu mengambil sampel warna dari area tertentu, misalnya seperti ini. Ini ada satu objek yang warnanya pil hijau, kemudian kita pengen sama seperti ini ya, warnanya sama persis misalnya. Jadi kita tinggal ambil sampel warna di sini, kita drop ke sini. Nah, seperti itu. Itu fungsinya dari eyedropper tool. Kemudian ada eraser, menghapus objek. Nah, menghapus. Kemudian ada hand tool, menggeser tampilan area kerja. Untuk menggeser nanti ya, kalau ini kecil layarnya bisa digeser. Kemudian zoom tool ya, perbesar, balikinnya ke fit lagi. Kemudian nanti ada stroke color ya, ini stroke color tadi. Nah, ini stroke color, tapi objeknya dipilih dulu yang mana, stroke color ya. Nah, tuh. Nah, seperti itu. Nah, stroke color, memberi garis, memberi warna pada garis. Kemudian fill color ya, warna dalamnya ya. Nah, ini yang ada di dalam toolbox ya. Satu persatu sudah Bapak jelaskan kenapa kita harus paham ya, beserta propertiesnya di sini. Jadi biar untuk mempermudah kita bekerja, memahami dalam proses editing objeknya. Nah, ini untuk sesi yang pertama di aplikasi kita di Adobe Flash ya. Semoga bisa dipahami. Untuk yang selanjutnya nanti kita akan masuk pada bagian teknik animasi 2D dengan twinning ya. Kita bikin twinning ya. Animasi apa itu twinning? Oke. Nah, jadi sesi pelajaran kita tentang pengenalan aplikasi Adobe Flash CS6 ya. Semoga bisa dipahami sebagai dasar kalian untuk melanjutkan ke next step ya, langkah selanjutnya ya. Ini setelah mengenali tampilan antar muka dan fungsi-fungsi yang ada di aplikasi kalian, maka nanti akan memudahkan kalian untuk bekerja, membuat objek dan menganimasikan. Bapak cukupkan untuk sesi ini sampai di sini. Semoga berkah dan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap
diperhatikan protokol kesehatannya, pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan pakai air mata dan sabun ya. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.